Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 17 ayat 22 hingga ayat 23. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23 di bawah perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar dari kitab Injil Matius pasal 17 tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus Kristus. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali mengalami momen puncak gunung saat dimana mujizat itu terjadi dan doa-doa terjawab. Namun di tengah kenyamanan Galilea, Yesus justru mengingatkan murid-muridnya tentang realitas yang keras, yakni jalan salib. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dari ayat 22. Kedaulatan di balik penyerahan. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan di dalam tangan manusia. Kata diserahkan di sini dalam bahasa aslinya mengacu pada rencana ilahi. Meskipun terlihat seperti kekalahan di tangan manusia, sebenarnya ini adalah ketaatan Yesus pada kehendak Bapa. Kita tahu bahwa sering kali dalam ketempuh hidup, situasi terasa seperti kita diserahkan kepada keadaan yang buruk. Namun ketahuilah bahwa tidak ada satupun kejadian yang lepas dari kendali dan izin Tuhan. Lalu di ayat 23, di situ kesedihan yang salah fokus. Respon murid-murid adalah sedih sekali. Mengapa mereka sedih? Karena mereka berhenti mendengar pada kata dibunuh dan tidak mencerna kata dibangkitkan. Kesedihan mereka merupakan kesedihan yang sangat manusiawi. Tetapi itu menunjukkan bahwa mereka belum memahami bahwa penderitaan Yesus adalah jembatan menuju kemuliaan. Melihat dari bacaan ini, saya mau bilang Bapak Mama, masalah ini mungkin berat, tetapi bagi Tuhan itu masalah selalu memiliki tanggal kadaluarsa. Ada hari ketiga di mana saat semuanya itu akan dibangkitkan. Kebangkitan itu tiba dan kesengsaraan itu tidak akan menjadi berat bagi kita. Pemberitahuan kedua ini mengajak kita untuk melaraskan ketempuhnya hati dengan rencana Tuhan, bukan ketempuh rencana sendiri. Mengikuti Yesus berarti siap menghadapi tantangan, namun dengan keyakinan bahwa penderitaan itu tidak pernah menjadi akhir dari segala sesuatu. Mari kita bertanya dalam ketempuh kehidupan, di dalam diri pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadikan ketong sedih sekali dengan penderitaan yang dipercayakan kepada kita? Lalu, apakah ketong sudah mengizinkan kebangkitan itu hadir, hidup di dalam diri pribadi lepas pribadi kita?
atau ketong hanya tenggelam di arti dari setiap penderitaan yang dipercayakan Tuhan di dalam kitab kehidupan. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, bersaudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.